Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus lupa sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gue nih bukan orang yang ngikutin kasus Vina dari awal, enggak. Gue di awal-awal kasus ini gue nggak tertarik sama sekali. Tapi setelah gue melihat kok ini makin berkembang, akhirnya jadi tertarik. Kenapa? Karena gue melihat ada dugaan-dugaan rekayasa lagi, skenario jahat lagi. Dan ini gue selama gue jadi aktivis, ya gue sudah melihat itu banyak. Dari mulai kasus KM 50 sampai Kanjuruhan. Nah, dan ini gue turun ke lapangan waktu itu ya. Gue melihat ini ada dugaan rekayasa lagi, dan di saat gue meyakini bahwasannya aktor yang di belakang kasus Vina ini pasti berkaitan dengan KM 50, itu keyakinan gue. Apa ada hubungan deh? Mungkin tidak ada hubungan, cuma aktornya mungkin orang yang sama gitu. Kalian jangan lupa ya, doa Habib Rizik yang sering kita lihat ya di pembukaan konten gue. Allah Subhanahu Wa Taala itu punya cara untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Gue masih ingat kasus Sambo sama Teddy Minahasa. Sambo itu, kita meyakini Sambo itu ada hubungannya dengan KM 50. Lihat bagaimana Allah permalukan dia. Allah bongkar rekayasa skenario dramanya dia dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, kasus Vina ini gue meyakini sama. Ini ada aktor besar di belakangnya. Dan ada kemungkinan juga, dugaan gue ini berkaitan juga tentang bandar narkoba. Dan ini akan Allah bongkar ini. Nah, gue cuma mau ngingetin buat semuanya, aktor-aktor ini. Udahlah, cepat ngaku aja. Ya, jangan sampai rakyat lagi jadi korban. Ya, kita melihat Peggy Setiawan ini yang ditangkap ini, kita meyakini bahwasanya itu bukan pelakunya gitu. Ya bukan. Nah karena gue baru dapat informasi tentang satu orang namanya Saka Tatal. Nah ini akhirnya gue searching, gue cari datanya tentang Saka, video-videonya. Ini 3 video yang terpilih yang kita akan analisa bersama. 3 video ini untuk melihat bagaimana pengakuan Saka Tatal ini dan bagaimana sosok Saka Tatal ini. Oke, kita lihat video yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita dengarkan Bu sebentar ke Saka Tatal, apa yang terjadi saat di TKP Saka Tatal? Bisa cerita seingat Saka Tatal kejadian 8 tahun lalu. Pas penangkapan saya baru bangun tidur sore, main ke rumah nenek saya. Ada adiknya si Eka Sandi. Eka Sandi itu paman saya yang di dalam. Minta mengantar isi bensin. Awalnya saya tidak mau, tapi saya sekalian mau main bola juga. Ya udah saya mau. Habis itu saya ngisi bensin. Selesai ngisi bensin, motornya pun minta dikasihin ke Eka Sandi. Eka Sandi berada di SMS 11. Pas saya mau ngasihin, golongan Eka Sandi yang lainnya udah ditangkap. Saya nyamperin situ tanpa penjelasan apapun, saya juga ikut ditangkap. Nyamperin pamannya Saka.
Iya, Oke. Ya, karena mau ngasihin motor Tanpa ada tadi. penjelasan apapun, tanpa penjelasan apapun. Sakat sempat ya membantah Allah. waktu di TKP. Pak, saya nggak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya, Pak, salah saya apa? Allah. Nggak ada keterangan pun, langsung dibawa. Langsung dimasukin ke mobil. Gila, gila. Setiba di kantor polisi, Langsung ada dibawa. keterangan-keterangan, ada penjelasan. Nggak ada. Saat itu Langsung Saka dibawa. berumur berapa saat itu Saka? Waktu itu 15 tahun. Sebenarnya kami miris mendengar ini, kalau memang Saka tidak 15 bersalah sama tahun. sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi. Oh, Diinjak, 15 tahun. disiksa, disetrum. Disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Allahu Akbar. Nasi itu Allah. acak-acakan di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Allahu Akbar, Bapak polisi, ya Allah. Waktu kejadian itu, ini bocah 15 tahun ya, ketakutan. Bocah 15 tahun bisa apa dia? Ya, dan dia belum layak ditangkap loh 15 tahun itu kalau hukum anak masih, ya Allah, orang tuanya gimana sih, ya Allah. Ini guys ya, pelajaran buat kita nih ya, bahwasannya kita ini perlu paham tentang hukum supaya kalau kalian, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kalian berurusan dengan hukum deh. Jaga diri kalian, jangan sampai jadi pelanggar hukum. Ya, andai kata kalian itu bersinggungan, bersentuhan, berbenturan dengan hukum, kalian harus paham hukum supaya kalian nggak dibuat semena-mena gitu. Akhirnya demi menjalankan tugas asal dilihat atasan baik, pokoknya tangkap, sikat sampai ngaku. Orang dipaksa ngaku, anak umur 15 tahun ngadepin petugas. Itu gimana kejiwaannya tuh anak pada saat itu? Kalian bayangin kalau kalian jadi anak umur 15 tahun ngadepin petugas. Langsung dibawa begitu. Dipukulin ini pengakuannya. Disetrum. Zalim ini. Kalau memang benar ini cerita Saka. Zalim. Dan gue percaya sama Saka nih. Kesian. Ini anak harus didampingi. Gak bisa dibiarin sendiri. Kita udah. Gue nih pernah dampingin Kiai Fahim tuh yang di Jember. Itu intimidasi itu ada guys. Dari oknum-oknum itu ada intimidasi itu. Tapi alhamdulillahnya kita orang yang paham hukum gitu. Nggak bisa diintimidasi sembarangan. Karena polisi pun itu bekerja sesuai dengan hukum. Bukan bekerja seenaknya sendiri. Jangan bekerja seenaknya sendiri mentang-mentang pakai seragam. Kan gitu. Ada hukumnya. Kalau bapak-bapak itu menjalankan kerjanya sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kita hargai, itu luar biasa. Dan masih banyak kok polisi baik guys. Gue ngomong begini karena gue cinta institusi Polri sebenarnya. Tapi ya gimana, oknum-oknum juga keterlaluan. Kesian ini bocah 15 tahun. Sekarang dia umur 23 ya. Waktu kejadian dia umur 15 tahun. Allahu Akbar. Nah dari video pertama ini gue searching lagi, dapat video kedua, ada pengakuan yang mengejutkan dari dia. Tolong jagain Saka Tatal. Tolong jaga Saka Tatal. Jaga benar-benar. Ini pengakuannya nih. Tunjukin apa tuh? Sebelum ada penangkapan kayak gitu sebelumnya sudah datang ke rumah di hari Sabtu. Sebelum penangkapan Peggy, sudah ada yang datang ke rumahnya dia. Penangkapan Peggy. 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu, berarti Saka udah di luar. dia menanyakan bahwa kasus Saka nih, kita filmnya kan naik lagi. Dia menanyakan Saka tuh sebenarnya ngelakuin enggak, terus penangkapannya syaratnya gimana. Saka jelasin semuanya, Saka nggak ngelakuin Saka ini. Terus dia menanyakan yang DPO, dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal nggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal nggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Berapa foto itu? 3. 3 foto. Termasuk ada Peggy Setiawan. Peggy Setiawan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada muka Peggy Setiawan. Nggak ada. Nggak ada Peggy Setiawan yang ditangkap tuh. Memang sih gue dari penangkapan Peggy gue ragu tuh. Kenapa? Masa iya buruh bangunan lari 8 tahun nggak kena gitu?
Dan begini kan, ya Allah, Sherlock, nanti kita angkat itu. Gue dapat satu video gara-gara nyari Sakatatal ini. Masa ada buronan Sherlock? Aduh, dan buruh bangunan, enggak lah. Kita yakin Peggy Setiawan itu bukan pelakunya, bukan DPO-nya. Lanjut. Bagi siapa aja? Itu Peggy Alex Terong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tapi Peggy itu beda jauh sama Beda yang jauh. foto. Dia sampai ke polisi itu. Berarti polisi itu udah punya 3 foto DPO ya? Nah, Berarti polisi itu udah punya 3 foto DPO. Udah ada. Berarti beda banget lah ya sama yang Peggy Setiawan tangkap sekarang. Beda banget, yang di foto itu orangnya bersih. Kalau di foto. Iya. Rambutnya ikal nggak? Rambutnya ikal. Rambut Ika. nah, ini pengakuan loh ini. Ya. Dan ini pengakuan sendiri. Dan ternyata alhamdulillah ya sudah ada yang mendampingi ini Sakatatal ini. Di video ketiga yang kita mau lihat nih, alhamdulillah masih sama ya pengakuan Sakatatal ini. Bahwasannya Peggy Setiawan yang ditahan itu bukan Peggy Terong. Nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Jadi cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Nah, ya dari muka, dari telinga, ya beda. Ini sekarang alhamdulillah Saka ini udah didampingi sih, alhamdulillah. Di telinganya, oh foto yang dilihatin itu ya. Oke. Apa dari muka udah beda. Udah beda banget. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang kan itu beda jauh. Beda jauh. Yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Seperti itu sangat beda jauh ya Saka ya, seperti tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Beda jauh. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya, atau di dalam? Udah di luar dia. Sekarang. Oh, Baru sekarang. ya. Iya baru. Sekarang. Oh baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya. Siap. Terima kasih banyak. Iya. Iya. Ya, nah ya, jadi ini sudah didampingi Saka pengakuannya ya, alhamdulillah. Beda jauh guys, dan itu sesuai dengan keyakinan kita. Dan ini tolonglah Pak Polisiku, siapapun dah ya kalian yang merasa ya, yang merasa ikut terlibat dalam kasus Vina ini. Udahlah, jujur aja. Daripada kalian akan dipermalukan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bongkar. Kalian punya instrumen untuk merekayasa, mengatur skenario. Tapi kalau Allah mau, kalian Allah, udahlah, please. Kesian. Peggy Setiawan itu, andai kata dia memang pelakunya, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau bukan, ini akan terbongkar terus. Kalian akan dipermalukan. Tobat kita semuanya. Gue juga punya salah. Kalau punya salah itu jangan ditutupin. Gue ingat kata almarhum bokap gue. Mudah-mudahan bokap gue di tempat yang baik ya Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata bokap gue, nah laki-laki itu kalau salah, terima, ngaku, perbaiki salahnya dan terima hukumannya. Begitu kalau laki-laki salah. Dan kalau kau tidak salah, nak, jangan pernah kau mau nurut, nyerah dengan sesuatu yang tidak kau lakukan. Nah ini tolonglah, bapak-bapak ya. Makar Allah sedang bekerja untuk kalian. Lebih baik ngaku. Itu dugaan gue. Siapapun orangnya. Oke? Itu aja dari gue guys. Minta maaf kalau ada salah. Jagain Saka ya. Tolong jagain Saka. Ini makin jelas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipermalukan kalian. Bisa kita dengarkan sebentar ke Sakatatal apa yang terjadi saat di TKP Sakatatal? Bisa cerita seingat Sakatatal kejadian 8 tahun lalu. Pas penangkapan. Pas penangkapan saya baru bangun tidur sore, main ke rumah nenek saya. Ada adiknya si Eka Sandi. Eka Sandi itu paman saya yang di dalam. Minta mengantar isi bensin. Awalnya saya tidak mau.
Tapi saya sekalian mau main bola juga. Ya udah saya mau. Habis itu saya ngisi bensin. Selesai ngisi bensin, motornya pun minta dikasihin ke Eka Sandi. Eka Sandi ada berada di SMS 11. Pas saya mau ngasihin, golongan Eka Sandi yang lainnya udah ditangkap. Saya nyamperin situ. Tanpa penjelasan apapun, saya juga ikut ditangkap. Nyamperin pamannya Saka. Iya. Oke. Tanpa ada penjelasan apapun? Tanpa penjelasan apapun. Saka sempat membantah waktu di TKP, Pak saya nggak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya, Pak salah saya apa? Nggak ada keterangan apa, langsung dibawa. Langsung dimasukin mobil. Setiba di kantor polisi, Langsung ada dibawa. keterangan-keterangan, ada penjelasan. Nggak ada. Saat itu Langsung Saka dibawa. berumur berapa saat itu Saka? Waktu itu 15 tahun. Sebenarnya kami miris mendengar ini. Kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi. Diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai. Suruh dimakan, kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Nunjukin apa itu? Sebelum ada penangkapan kayak gitu, sebelumnya sudah datang ke rumah di hari Sabtu, Sebelum penangkapan Tegi, 2 minggu yang lalu. itu ngapain tuh? Dia menanyakan bahwa kasus Saka nih, ini kan filmnya kan naik lagi. Dia menanyakan Saka tuh sebenarnya ngelakuin enggak, terus penangkapannya syaratnya gimana? Saka jelasin semuanya, Saka nggak lakuin Saka ini. Terus dia menanyakan yang DPO, dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal nggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal nggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Ada berapa foto itu? 3. 3 foto. Termasuk ada Peggy Setiawan. Registrasi nggak ada, Berarti di 3 foto itu ada mukanya Peggy Setiawan. nggak ada. Nggak ada. Berarti siapa aja? Itu Peggy Alias Terong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tapi Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP ke polisi itu. Berarti polisi itu udah punya 3 foto DPO ya? Udah, Polisi itu udah punya 3 foto DPO. udah ada. Berarti beda banget lah ya sama yang Peggy Setiawan yang tangkap sekarang. Beda banget, yang di foto itu orangnya bersih. Dari foto. Iya. Rambutnya ikal nggak? Rambutnya ikal. Rambut Ika. Nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Jadi cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Oh, dari telinganya? Oh, foto yang dilihatin itu ya? Oke. Kalau dari muka udah beda Lebih dari banget. sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh, rambutnya keriting. rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang saat itu beda jauh sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke, berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya? Oke, siap. Baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Siap. Terima kasih banyak. Iya. Iya.